Universitas Gadjah Mada. Nah, Kak Dika ini juga sempat melakukan pertukaran pemuda dulu ya ke Jepang dan juga Asia Timur. Dan beliau juga sudah tidak diragukan lagi prestasinya karena sempat menjadi mahasiswa terbaik juga nih di tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Oke. Udah. Sebenarnya udah nggak sabar banget ya. Mungkin langsung aja kita persilahkan kepada pemateri pertama kita bergabung. Hai semua. Apa kabar Kak Fira? Baik Kak. Semoga semua Oke, udah siap? Udah siap untuk berbagi-bagi nggak nih Kak sama teman-teman? Siap banget. Oke, baiklah teman-teman, langsung aja kita saksikan presentasi dari Kak Fira. Silakan Kak Fira. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi perkenalkan, saya Fira Adriati Ahmad. Alhamdulillah saya award di LPDP lulus di batch 2 tahun 2019, jadi tahun lalu. Nah, saya akan memaparkan nih kepada teman-teman terkait gimana sih caranya untuk mempersiapkan daftar LPDP dan proses seleksi dari LPDP ini bagaimana sih. Nah, jadi langsung aja ya, kita lihat apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk LPDP ini. Nah, jadi teman-teman, untuk persyaratan umumnya yaitu kita tuh harus warga negara Indonesia ya. Jadi karena ini memang beasiswa dari pemerintah Indonesia, jadi memang harus orang-orang masyarakat Indonesia aja yang bisa apply untuk beasiswa ini. Nah, jadi ada dua tipe, yaitu program magister dan program doktoral. Khusus untuk program magister, kita harus setelah menyelesaikan studi S1 dengan IPK minimal 3. Nah, untuk batas usianya yaitu pendaftar harus di bawah umur 35 tahun atau 35 tahun pada saat mendaftar. Nah, selanjutnya ada program doktoral, yaitu harus menyelesaikan studi S2 dengan IPK lebih dari 3,25. Batas usia pendaftarnya yaitu 40 tahun. Selanjutnya, kita harus memenuhi persyaratan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh LPDP untuk mendaftar. Selanjutnya, kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Dokumen-dokumennya apa aja? Yang pertama yaitu ada ijazah dan transkrip. Nah, ini harus yang asli. Jadi nanti ijazah dan transkrip ini di-scan dan di-upload dan juga dibawa saat wawancara atau seleksi substantif. Selanjutnya yang kedua itu surat izin mengikuti seleksi LPDP. Nah, surat izin ini sudah ada formatnya dari LPDP sendiri, jadi kita tinggal download di website LPDP. Surat izin ini digunakan untuk pendaftar yang telah bekerja, jadi kita harus mempunyai izin dari tempat instansi kita bekerja untuk mengikuti seleksi LPDP. Biasanya ini ditandatangani oleh atasan dan pendaftar. Ada juga yang ditandatangani oleh HRD, jadi tergantung kita meminta izinnya itu ke siapa. Selanjutnya ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini bisa kita dapatkan dari dosen atau atasan kita di kantor misalnya gitu. Nah, surat rekomendasi ini bisa dilampirkan 1 atau lebih. Sebenarnya 1 aja cukup, tapi kalau mau lebih juga tidak apa-apa. Misalkan kamu dapat surat rekomendasi dari dosen dan kamu juga dapat surat rekomendasi dari atasan. Selanjutnya ada surat pernyataan. Nah, ini sama seperti surat izin mengikuti seleksi LPDP, sudah ada formatnya. Kita tinggal mendownload lalu kita tanda tangani di atas materai. Selanjutnya ada surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat ini diperoleh dari rumah sakit umum daerah. Nah, itu harus surat keterangan sehat ini harus berlaku minimal 6 bulan sebelum kita mendaftar. Selanjutnya ada surat keterangan bebas TBC, ini juga didapatkan dari rumah sakit. Jadi kita di ronsen toraksnya, nanti ada stempel cap dari rumah sakit umum tersebut, dan ini juga harus 6 bulan sebelum kita mendaftar. Surat keterangan bebas narkoba juga sama seperti itu, 6 bulan sebelum kita mendaftar.
Ini bisa kita peroleh di BNN atau di rumah sakit jiwa. Kebetulan waktu itu saya tes bebas narkobanya di rumah sakit jiwa. Selanjutnya ada persyaratan bahasa, yaitu kalau saya kan akan menjelaskan khusus untuk pendaftar luar negeri ya. Jadi IELTS-nya minimal overall band score itu 6,5 untuk mendaftar ke kampus luar negeri. Lalu ada esai rencana studi, karena kita mendaftar untuk luar negeri, jadi semuanya harus berbahasa Inggris. Lalu ada esai proposal studi. Selanjutnya ada letter of acceptance. Letter of acceptance ini adalah surat penerimaan dari kampus tujuan kita. Nah, pada saat kita mendaftar, ini tuh opsional. Bisa sudah kita dapatkan atau belum kita dapatkan. Kalau kita sudah dapatkan, bisa kita lampirkan saat proses upload dokumen. Lalu ada proposal penelitian, ini khusus untuk program doktoral. Selanjutnya kita akan mengisi form pendaftaran di website LPDP. Nah, apa aja sih yang harus kita siapkan untuk mengisi formulir pendaftaran LPDP ini? Oke, jadi yang pertama itu ada informasi data diri. Informasi data diri ini mencakup di mana kita menempuh S1 dahulu, lalu tempat tanggal lahir yang umum sekali. Lalu ada informasi data keluarga, ini yaitu informasi tentang orang tua, ayah ibu, di mana ayah ibu bekerja, pendidikan terakhir ayah ibu, dan kisaran gaji ayah dan ibu. Selanjutnya ada program beasiswa dilamar. Nah, sejak tahun 2019, jadi LPDP telah memberi kita 3 opsi untuk bisa memilih mau kampus mana. Selanjutnya itu kita isi di dalam beasiswa yang kita lamar. Lalu riwayat pendaftaran. Nah, apabila sebelumnya kamu telah pernah mendaftar LPDP, maka kita harus mengisi data tentang riwayat pendaftaran tersebut. Selanjutnya riwayat pendidikan, ini diisi dari SD, SMP, SMA, dan tahun kita sekolah. Riwayat pekerjaan, nah ini di mana kita bekerja saat kita mendaftar dan di mana kita bekerja sebelumnya. Lalu ada pengalaman organisasi. Nah, pengalaman organisasi ini kita urutkan dari yang terlama hingga terbaru. Dan pengalaman organisasi ini bisa kita isi sejak kita bergabung organisasi pada saat SMP, SMA, dan kuliah. Lalu selanjutnya ada prestasi, misalnya prestasi apa aja yang udah pernah kita dapatkan, bisa kita cantumkan di sana. Lalu bahasa, seperti jika kita memilih kampus luar negeri, kita harus lulus IELTS-nya itu band score-nya 6,5. Nah, kita cantumkan di sana dan diupload juga dokumen sertifikat IELTS-nya. Nah, khusus untuk IELTS ini hanya berlaku 2 tahun ya teman-teman, sejak kita mengambil real tes IELTS. Lalu ada pengalaman pelatihan atau workshop, seperti seminar-seminar atau pelatihan yang pernah kita lakukan. Pengalaman riset, misalnya saat kamu skripsian, kamu melakukan penelitian, bisa kamu cantumkan di sana, atau kamu melakukan proyek-proyek penelitian bersama dosen, juga bisa kamu cantumkan di sana. Selanjutnya ada karya ilmiah, misalnya kita pernah ikut lomba karya tulis ilmiah atau PKM, bisa kita cantumkan juga. Lalu ada konferensi dan seminar. Selanjutnya penghargaan, misalkan kamu adalah mahasiswa terbaik atau penghargaan apa yang bisa kamu dapatkan juga dicantumkan di sana. Lalu ada upload dokumen. Semua dokumen yang tadi kita persiapkan seperti ijazah, transkrip, surat-surat, persyaratan bahasa kita upload di situ. Lalu selanjutnya kita menuju alur pendaftaran beasiswa. Nah, alur pendaftaran beasiswa ini sebenarnya ada 3. Yang pertama seleksi administrasi. Jadi dokumen-dokumen yang kita upload tadi dan esai yang kita upload juga itu di screening, diseleksi oleh pihak LPDP. Apabila kita telah memenuhi syarat administrasi, maka kita akan dinyatakan bahwa kita lulus untuk mengikuti seleksi berbasis komputer. Nah, seleksi berbasis komputer ini apa aja sih? Seleksi berbasis komputer ini terdiri dari TPA,
yaitu tes potensi akademik seperti sinonim, antonim, dan matematika dasar. Lalu ada TKP. TKP itu tes kemampuan kepribadian. Jadi apabila ada yang familiar dengan tes CPNS, nah seperti itu. Jadi TKP juga dites saat kita seleksi berbasis komputer. Lalu setelah TKP ada lagi namanya essay on the spot. Essay on the spot ini kita lakukan setelah kita menyelesaikan dua tes tadi, dan itu diketik. Waktunya hanya 30 menit. Apabila kamu mengambil kampus luar negeri, maka harus kamu menulis esai dalam bahasa Inggris. Jika kamu mengambil kampus dalam negeri, bisa berbahasa Indonesia. Selanjutnya, jadi untuk seleksi berbasis komputer ini ada passing grade tersendiri, tapi yang tahu passing grade itu hanya pihak LPDP. Jadi apabila kita telah lulus seleksi berbasis komputer, maka kita akan lanjut ke seleksi substantif. Seleksi substantif itu ada 2 sekarang, yaitu wawancara 1 dan wawancara 2. Wawancara 1 itu tentang akademik, jadi pada saat wawancara akan ada 3 interviewer yang akan mewawancarai kita. 1 dari orang psikologi, 2 lagi adalah akademisi. Nah, di situ akan ditanyakan terkait tentang hal-hal yang akademik sekali. Selanjutnya yang kedua itu wawancara 2, itu tentang kebangsaan. Yang menjadi interviewer kita saat wawancara 2 itu adalah orang dari BIN, Badan Intelijensi Negara, tapi hanya 1 orang. Dan yang dipertanyakan adalah tentang isu-isu nasional dan isu-isu terkini, dan melihat tentang pandangan kita terhadap wawasan kebangsaan yang kita punya. Oke, selanjutnya itu tadi alur pendaftaran dari beasiswa LPDP. Saya akan memberikan sedikit tips tentang mendaftar LPDP ini. Jadi sebenarnya ada 2 persiapan yang benar-benar harus dipersiapkan, yaitu persiapan bahasa khusus untuk luar negeri, yaitu IELTS. IELTS ini kan terdiri dari 4 komponen ya. Jadi listening, writing, reading, dan speaking pada saat ujian. Jadi kita harus tahu dulu sumber apa yang mau kita gunakan untuk belajar IELTS ini. Sebenarnya kalau menurut saya, jika kita memakai lebih banyak sumber, itu kita bingung akan mengikuti acuan yang mana. Jadi kalau saran saya waktu saya belajar, saya hanya menggunakan 2 sumber, yaitu yang pertama untuk belajar teorinya, saya belajar di ieltsimon.org, itu websitenya. Nah, untuk latihan soalnya saya belajar di IELTS Cambridge. Untuk sekarang IELTS Cambridge kan sudah ada sampai seri yang ke-15. Nah, waktu terakhir saya belajar untuk IELTS itu seri ke-13. Tapi seri 1 dan seri 5 itu sudah tidak relevan lagi karena udah terlalu lama. Dalam satu seri itu ada 4 tes, 4 seperti tryout gitu. Nah, jadi setelah belajar dari IELTS Simon, nanti saya akan mengetes diri saya sendiri menggunakan IELTS Cambridge. Nah, khusus untuk tips listening, bagaimana saya belajarnya, jadi waktu listening itu banyak mendengar podcast di YouTube atau talk show seperti TED Talks, begitu. Dan karena pada saat real test listening itu lebih cepat daripada orang percakapan biasa, maka saya biasakan untuk, kan kalau di YouTube tuh ada kan, kita bisa mengatur speednya kan, ada 1, 1,25, 1,5, jadi sengaja selalu saya dengar di 1,5. Awalnya memang kayak kebingung, kayak nggak terlalu bisa dipahami, tapi lama-lama jadi terbiasa dan jadi terbiasa mendengar percakapan yang lebih cepat. Nah, itu untuk tips listening. Nah, kalau writing itu sebenarnya lebih banyak baca. Ini sebenarnya berkaitan dengan reading, dengan lebih banyak baca berita-berita bahasa Inggris seperti di Guardian atau di Jakarta Post. Itu maka kita akan terbiasa untuk melihat bagaimana si penulis mengorganisasikan idenya. Jadi sebenarnya untuk writing ini juga lebih penting apabila kita brainstorming dulu apa sih yang mau kita tulis di writing task 1 dan writing task 2 itu. Jadi ide-ide kita tuh lebih terorganisir gitu. Untuk reading tadi tipsnya sama ya.
seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk speaking ini banyak latihan sendiri, bisa latihan sama partner atau latihan sendiri di depan kaca. Kayak banyak-banyak latihan kalau speaking. Nah, untuk essay preparation, bagaimana sih nulis essay yang baik kayak gitu kan? Nah, sebenarnya kalau menurut saya si yang melihat essay itu melihat relevansi apa sih yang kita tulis itu dengan background studi kita dan apa yang mau kita ambil di S2 nanti. Nah, jadi kalau tips dari saya, gimana kita bisa menghubungkan studi kita sebelumnya dengan program studi yang akan kita tuju dan impact setelah kita menyelesaikan S2 itu gitu. Dan kita harus bikinnya itu lebih detail, jadi pembaca mengerti dan tidak mengambang yang kita tuliskan di situ. Problems maksudnya apa? Problems ini maksudnya kita menulis essay itu berangkat dari masalah. Maksudnya berangkat dari masalah adalah kita lihat di sekitar kita kira-kira masalah apa yang ada dan bagaimana studi yang kita ambil nanti bisa menjawab masalah tersebut. Yang terakhir yaitu proofread. Proofread itu setelah kita membuat esai, kita coba untuk minta dikoreksi oleh orang yang lebih mumpuni, misalkan mahasiswa-mahasiswa yang lagi ongoing atau sudah selesai S2 di luar negeri, jadi mereka bisa mengkoreksi kira-kira apa ya yang salah, jadi kita bisa revisi lagi, jadi esai kita tuh bisa jadi sempurna. Nah, yang terakhir adalah yang gak kalah penting, doa yang maksimal dan restu orang tua, selain maksimal effort tadi ya. Nah, begitu saja pemaparan dari saya. Wah, makasih Kak Fira. Gila ya, komprehensif banget nih penyampaian dari Kak Fira. Jadi bagi teman-teman, karena aku udah baca ya semua pertanyaan yang kalian ajukan melalui Google Form, itu kalau banyak juga sih yang nanyain mengenai IELTS dan esai juga. Nah, udah terjawab ya, tapi kalau misalkan kalian mau bertanya lebih detail lagi, sangat kami persilakan. Sekali kami ingatkan, silakan ajukan pertanyaan kalian melalui kolom chat. Berikutnya, teman-teman semua, langsung aja kita sambut pemateri kedua kita, yaitu Kak Dika. Hai Kak Dika. Iya, begitu disapa langsung di-share PPT-nya. Udah muncul ya? Suara saya udah kedengaran? Udah. Oke. Udah Kak, silakan Kak. Oke, semua kenalin, nama saya Dika Abrian, saya biasa dipanggil Dika. Kesempatan yang luar biasa buat akhirnya bisa ketemu teman-teman meskipun virtual. Oke, di sini tadi saya mau menambahkan aja sih berkaitan dengan gimana sih sebenarnya cara kita buat dapetin beasiswa LPDP gitu. Ya. Oke, bukan teknis ya sebentar. Oke, how to win LPDP. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal beasiswa, itu pasti banyak banget beasiswa yang tersedia buat kita lanjutin ke jenjang berikutnya, yaitu S2 ataupun S3 gitu. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini itu dengan join di pertemuan kali ini tuh ada reason lah teman-teman kenapa sih pengen S2 gitu. Secara umum sih kalau saya sendiri ketika mengambil beasiswa itu saya rangkum menjadi beberapa reason. Yaitu yang pertama adalah satu reason kita tuh sebelum daftar beasiswa misalnya mau daftar LPDP gitu, kita harus tahu nih apa sih alasan kita buat mencari beasiswa tersebut. Apakah kita ingin mengembangkan karir ataukah kita ingin misalkan menjawab permasalahan yang ada di Indonesia seperti itu ya. Terus yang kedua adalah isu apa yang diangkat. Misalkan teman-teman mau daftar S2 tapi teman-teman nggak tahu nih misalkan di lingkungan saya itu kondisinya bermasalah seperti itu. Misalkan kok di lingkungan saya ini banyak sekali ya permasalahan-permasalahan sosial, kemiskinan dan sebagainya. Nah, itu berarti ada isu, ada masalah yang sebenarnya yang terjadi di lingkungan teman-teman gitu. Nah, dari sini teman-teman itu berangkat buat menjadi reason kenapa teman-teman mencari beasiswa. Terus yang kemudian teman-teman harus cari juga nih beasiswa apa sih yang tersedia. Aku pengen LPDP. Kenapa LPDP? Nah, disitu teman-teman harus tahu alasannya gitu loh. Kenapa teman-teman ikut LPDP?
Ya, mungkin tadi beberapa materi sudah disampaikan. LPDP itu banyak sekali tahapannya gitu. Kenapa nggak beasiswa yang lain? Kenapa nggak AS? Kenapa nggak Chevening? Kenapa nggak yang lain gitu? Ya, kemudian setelah teman-teman tahu beasiswa apa yang tersedia, mungkin teman-teman juga harus tahu nih, oh saya tuh pengen lanjut ke luar, saya tuh pengen lanjut di Indonesia, saya pengen di kota A, saya pengen di kota B, saya pengen di London, di UK, di New York dan sebagainya. Mungkin di sini teman-teman juga harus tahu nih reason apa sih yang membuat teman-teman itu semangat buat mencari beasiswa. Nah, dengan join meeting ini saya rasa di tahap 1 di reason ini sudah terjawab menurut saya. Ya. Yang berikutnya ya adalah requirements. Tadi sudah dibahas juga berkaitan dengan syarat-syarat gitu. Mungkin syarat-syarat beasiswa yang pasti adalah IELTS, TOEFL, ada essay, ada LA, terus dokumen-dokumen lain yang tadi juga udah disebutkan gitu. Nah, setiap beasiswa itu punya persyaratan yang beda-beda gitu. Setiap beasiswa ini juga termasuk LPDP ada skor-skor tertentu. Nah, seperti di bahasa misalkan IELTS-nya harus berapa, itu teman-teman harus tahu. Dan persiapannya juga harus matang kayak gitu. Misalkan, oh aku mau IELTS 6,5 nih. 6,5 ini gimana caranya teman-teman harus tahu gitu loh. Ya, jadi harus persiapan, harus prepare, mungkin teman-teman belajar yang giat gitu. Terus timeline, kayak sekarang ini beasiswa LPDP udah dibuka nih teman-teman, dan dia akan tutup pendaftarannya di tanggal 20 Oktober. Saya yakin teman-teman yang join malam ini mungkin ada beberapa yang dalam proses mendaftar beasiswa LPDP tahun ini gitu. Ya, dan teman-teman harus stick to the plan gitu, timeline-nya kapan, 6 Oktober sampai 20 Oktober untuk periode sekarang, ya berarti teman-teman harus siap. Kota tesnya di mana, jalur yang ada apa aja, itu semua di paper juga. Dan yang terakhir, take action. Konsultasi, banyak-banyak berdiskusi, datang ke seminar-seminar, datang ke virtual meeting seperti ini, terus yang pasti daftar, dan jangan lelah untuk mencoba mendaftar beasiswa. Yang pasti yang terakhir adalah berdoa. Ya. Saya sendiri merupakan awardee LPDP tahun 2019 batch 1, di mana saya itu di tahun 2019 ada 3 jalur yang terbuka, yaitu ada umum, afirmasi, sama target group. Dan saya sendiri merupakan jalur umum, yaitu reguler. Nah, di jalur di 2019 ini banyak sekali jalur-jalur bagi teman-teman ketika teman-teman pengen lanjut beasiswa gitu. Ya, mungkin teman-teman yang sudah PNS itu ada jalur target group. Teman-teman yang tinggal di daerah-daerah DT itu bisa ikut jalur afirmasi. Dan teman-teman yang misalkan orang tuanya dirasa cukup mampu, di 2019 itu ada yang namanya program co-funding, di mana 50% didanai oleh LPDP dan 50% lagi dari oleh sendiri. Nah, untuk saya sendiri, saya ikut jalur reguler. Kenapa ya? Karena jalur reguler ini memberikan kesempatan saya lebih besar, karena requirement-nya saya mencukupi di situ. Tapi untuk tahun 2020 ini, seperti yang kita ketahui di website LPDP, untuk jalur yang tersedia adalah perguruan tinggi utama dunia dan unggulan untuk guru dan dosen. Itu hanya 2 jalur di tahun 2020. Nah, selanjutnya adalah step by step untuk LPDP berdasarkan pengalaman saya. Mungkin teman-teman tahu yang ada di layar ini siapa, gitu ya. Ini Maudy Ayunda. Dia juga salah satu warga LPDP yang cukup inspiratif. That's why kita taruh fotonya di sini, ya. Di 2019 ada 3 tahap sebenarnya yang utama dari LPDP. Yang pertama administrasi, tadi juga udah dijelaskan. Yang kedua yaitu tahap 2 yaitu SBK, kepribadian dan TPA sama essay on the spot. Sama tahap 3 yaitu wawancara, dan terakhir baru pengumuman. Nah, yang membedakan di tahun 2020 ini adalah administrasi. Administrasi dan tahap 2-nya juga SBK sama tahap 3 kemudian ada wawancara. Tapi kalau di tahap 1, kita itu nggak diminta, di 2019 kita itu nggak diminta buat esai motivasi gitu. Kalau di tahap, kita maksudnya di tahap 2, tahun lalu itu penulisan esai dimasukin di tahap 2, jadi esainya on the spot gitu. Tahun sekarang kan kalian diberikan kesempatan untuk menulis esai dulu, esainya baru disubmit gitu. Ya. Oke, yang terakhir ketika kalian udah selesai semua, misalkan lulus, ada tahap yang terakhir yaitu pengumuman dan persiapan keberangkatan, misalkan lulus. Tuh, ya. Selanjutnya yaitu, nah mungkin teman-teman bertanya nih, gimana sih sebenarnya esai LPDP itu? Tadi disebutkan esai sebagainya gitu. Nah, untuk tahun ini itu ada yang namanya esai LPDP, yaitu kontribusi
kalian untuk bangsa dan gimana sih plan kalian buat selanjutnya gitu. Nah, untuk di esai ini sebenarnya tadi tips esai sudah disebutkan sebelumnya, tapi di sini saya memberikan gambaran umum untuk esainya, yaitu yang pertama deskripsi diri. Ya, untuk tahun ini itu persyaratan esainya itu adalah menyertakan deskripsi diri. Deskripsi diri yang dimaksud adalah ya kalian bisa menceritakan nih latar belakang pendidikan kalian. Oh, S1 saya misalkan saya di bidang sosial. Oh, saya S1 di bidang sosial, setelah saya bekerja di bidang fashion. Berarti kan sesuatu yang jauh nih. Nah, kemudian saya bisa mengkaitkan dengan ketertarikan saya gitu. Seperti kasus saya adalah saya tertarik di bidang social entrepreneurship. Nah, dari latar belakang pendidikan saya yang sosial ini dengan pekerjaan saya di bidang fashion, saya mengkaitkan dengan minat saya yaitu di bidang social entrepreneurship seperti itu. Berikutnya adalah urgensi dan isu. Misalkan di Jambi ada masalah tentang misalnya adanya kemiskinan, misalkan adanya pencemaran lingkungan dan sebagainya. Nah, ini urgensinya itu kenapa sih perlu teman-teman ini mempelajari bidang keilmuan itu gitu ya. Dikaitkan bisa di daerah, bisa di level nasional, sama mungkin teman-teman punya ide atau solusi baru yang bisa teman-teman berikan kepada Indonesia tentunya. Berikutnya ada problem solving, hubungan ilmu yang teman-teman ambil dengan isunya, terus mimpi teman-teman buat Indonesia di yang masa akan datang, sama peran yang kira-kira teman-teman, ketika saya lulus nanti, misalkan saya ingin jadi seorang dosen. Dosen ini mau gimana gitu perannya gitu. Misalkan teman-teman menjadi dosen kemudian melakukan pendidikan, memberikan pendidikan kepada generasi muda dan sebagainya. Terus cara dan kesimpulan. Jadi teman-teman bisa menjelaskan tentang di isi esai itu teman-teman bisa meyakinkan kepada pihak LPDP kalau misalkan teman-teman itu layak terpilih menjadi seorang UFD. Seperti itu untuk esai LPDP yang kontribusi. Terus di tahun ini juga ada esai tentang rencana studi. Di esai ini sebenarnya tahun lalu itu di 2019 kita hanya diminta buat rencana studi dan juga proposal studi. Nggak ada tuh tadi esai yang pertama yaitu kontribusi nggak ada di tahun lalu. Nah, untuk tahun ini tuh ada rencana studi digabung bersama proposal studi. Mungkin teman-teman masih bingung, mungkin ada beberapa udah buat untuk yang di tahun ini. Untuk esai rencana studi, isinya adalah yang pertama perkuliahan semester. Di dalamnya kalian bisa buat nih, apa sih yang dipelajarin di universitas teman-teman gitu. Terus mata kuliah apa yang diberikan gitu. Kemudian topik tesis, sekiranya teman-teman belum ada gambaran buat tesis, tapi teman-teman udah kayak tahu nih topik apa sih yang mau saya ambil gitu. Topik apa sih yang sekiranya mau saya angkat, isu apa sih, reason apa sih yang sekiranya akan saya jadikan bahan penelitian saya ke depannya. Yang berikutnya itu aktivitas luar studi, di mana di esai rencana studi ini juga teman-teman diminta buat menggambarkan sekiranya nanti teman-teman keterima nih misalkan di UGM. Selama di UGM teman-teman mau ngapain sih? Apakah mau kuliah pulang atau kuliah nongkrong misalkan. Nah di sini teman-teman harus menggambarkan misalkan di UGM itu ada kegiatan A sampai Z. Itu saya bisa ikut misalkan ada konferensi, ada organisasi, ada seminar. Nah di situ teman-teman berikan gambaran kenapa teman-teman mengikuti kegiatan itu gitu. Terus silabus ini teman-teman bisa cek di website kampus masing-masing atau bisa email ke kampusnya buat tanya apakah silabus ini ada dan kemudian detailnya gimana. Sama yang terakhir itu deskripsi relasional. Dan ini sih hampir mirip sebenarnya dengan proposal studi. Kayak isinya adalah bidang yang teman-teman tekunin sama hubungannya sama pembangunan nasional untuk esai LPDP. Nah, dari saya, berdasarkan pengalaman pribadi, ada beberapa tips dan trik ketika teman-teman menulis esai LPDP. Yang pertama, tentukan fokusnya. Isu apa sih yang teman-teman ingin angkat gitu. Seperti tadi di awal saya bilang, ketika teman-teman mendaftar beasiswa, teman-teman udah menentukan nih reasonnya kenapa teman-teman mendaftar beasiswa gitu. Dan berangkat dari masalah gitu. Dan isu apa yang teman-teman mau angkat. Nah, di situ. Yang kedua, riset. Banyak membaca, banyak diskusi, banyak mungkin teman-teman ikut seminar dan sebagainya. Di situ teman-teman bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan esai teman-teman. Terus drafting, mungkin kalau teman-teman aku ada ide esai ini, mulai tuh drafting. Jadi ketika nanti sekiranya ada beasiswa open, teman-teman udah siap buat mengembangkan ide-ide itu.
sama yang pasti adalah kontributif. Isi esai LPDP itu selalu harus kontributif, di mana LPDP itu tidak mencari orang-orang yang pintar sebenarnya. LPDP mencari orang-orang yang ingin berkontribusi buat pembangunan Indonesia. Nah, di sini setiap isi esai itu harus berkaitan dengan hubungannya dengan pembangunan nasional. Untuk isi esainya tadi mungkin sudah digambarkan sebelumnya seperti apa. Yang pasti sih ketika teman-teman menulis esai, terutama esai apapun lah berkaitan dengan beasiswa, lakukan proofreading, bukan hanya penulisan esai tapi konten juga. Ketika teman-teman punya kenalan atau dosen misalkan, itu teman-teman bisa bertanya, apakah esai saya ini sudah sesuai, apakah perlu perbaikan dan sebagainya. Ya, itu untuk esai. Selanjutnya yaitu tips wawancara. Ya, mungkin ini dua hal yang penting yang buat kita bahas gitu. Berdasarkan pengalaman pribadi saya itu ikut LPDP di tahun 2018, kemudian gagal dan ikut lagi di 2019. Kegagalan saya di 2018 menurut saya adalah di bagian wawancara, karena di 2018 itu ada tahap FGD sama wawancaranya. Nah, di situ menurut saya belum siap di 2018. Kemudian di 2019 saya ikut kembali di batch 1. Saya udah belajar nih, wawancara itu sebenarnya wawancara LPDP itu harusnya bagaimana sih gitu. Nah, di sini berdasarkan pengalaman saya yang dapat saya ambil kesimpulan yang pertama latihan, yang pasti adalah latihan. Ketika nanti teman-teman wawancara buat apapun, buat besok apapun, perbanyak latihan gitu. Ketika teman-teman tadi berangkat dari satu kasus, misalkan teman-teman mau membahas ke depannya itu ketertarikan teman-teman adalah di bidang sosial di bagian mananya gitu, misalnya di bagian kemiskinan. Nah, di sini teman-teman bisa buat list pertanyaan. Kira-kira apa aja sih yang berkaitan? Yang saya jawab adalah, saya jawab seperti ini. Mohon maaf saat ini saya belum punya jawaban terhadap pertanyaan tersebut, tapi dengan lulus LPDP kemudian saya belajar di UGM, saya yakin kemudian saya akan bisa menjawabnya. Mengakui kalau teman-teman itu nggak tahu itu merupakan sebuah kejujuran gitu, dan itu pasti dihargai banget gitu. Dan yang pasti yang terakhir adalah percaya diri. Ketika wawancara, otomatis teman-teman diminta untuk ya 1 orang lawan 3 orang, ya itu lumayan bikin deg-degan gitu. Nah, yang pasti harus percaya diri gitu loh. Body language teman-teman harus dijaga, intonasi suara, greeting, sapa gitu wawancaranya gitu. Berdasarkan pengalaman saya juga untuk selama wawancara LPDP, itu kadang wawancara itu mereka tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya gitu. Mereka akan tanya nih, ketika misalnya teman saya nih, nanti ketika kamu keluar negeri teman-teman kamu ngajakin kamu dugem, ngajakin kamu minum-minuman keras, kamu mau nggak? Ceritanya seperti itu gitu loh. Nah, karena kalian tetap percaya diri, kalian harus bisa menjawab gitu, ya. Itu untuk tips wawancara LPDP. Terus yang terakhir, kalau teman-teman udah lulus akan ada persiapan keberangkatan. Ini contohnya saya kebetulan PK 152. Seru. Menurut saya bagian terseru dari LPDP adalah PK ini, karena teman-teman akan bertemu banyak sekali orang-orang dari berbagai daerah, kemudian berbagai latar belakang, berbagai profesi, dan kesemua mereka ini spesial, semuanya pintar, dan pengalaman ini memberikan kayak gambaran kalau misalnya LPDP itu nggak cuma sekedar beasiswa yang boring gitu. Misalnya orang beasiswa kan pintar-pintar boring gitu. Tapi enggak nih, ternyata LPDP itu sangat-sangat seru. Dan sampai sekarang kita semua yang ada di PK ini masih bersahabat, masih komunikasi. Ya, terakhir dari saya adalah karena ya mungkin untuk sekarang kondisi kita adalah pandemik nih teman-teman. Mungkin ada keterbatasan dari LPDP buat proses penerimaan di tahun 2020 ini. Tapi salahnya buat teman-teman buat prepare dari sekarang, misalkan tahun ini nggak kekejar nih karena udah mau closing deadline-nya gitu. Tapi teman-teman udah bisa prepare dari sekarang gitu loh. Kenapa? Karena tadi the only limits for tomorrow are the doubts that we have today. Jadi ya coba terus aja. Beasiswa apapun menurut saya kalau kita coba ya mau gagal sekali, gagal 2 kali, teman saya ada yang sampai gagal 5 kali beasiswa yang karena baru keterima. Dan saya pun gagal di gagal 2018, saya coba 2019, ya akhirnya baru keterima gitu loh. Ya nggak ada salahnya buat nyoba dan nggak ada salahnya buat prepare, karena balik lagi kalau kalian udah prepare, ada beasiswa apapun yang open, kalian udah siap buat daftar. Dah, itu aja. Terima kasih.
Makasih banget Kak Dika, ya ampun insightful banget materinya ya. Thanks banget Kak Vira dan Kak Dika. Tuh teman-teman, aku juga kepoin ya pertanyaan kalian di Google Form. Ada yang bertanya seperti ini. Kak, aku nggak punya banyak prestasi Kak, atau Kak aku tuh belum ada prestasi internasional. Apakah aku bisa ikut seleksi? Apakah aku masih punya peluang untuk lolos LPDP? Nah, yang harus teman-teman pahami di sini dari apalagi dari cerita Kak Vira dan Kak Dika tadi, mereka juga struggling loh. Bahkan dari Kak Dika sendiri share bahwa beliau juga pernah sempat gagal di beasiswa LPDP ini. Kita bakal ngomong lebih lanjut, bakal mengulik lebih lagi mengenai struggling yang dihadapi oleh Kak Vira dan Kak Dika. Tapi sebelum itu aku mau kembali ke Kak Vira dulu ya. Kak Vira masih bareng sama kita ya Kak? Masih Kak. Masih ya. Kak Vira, jadi gini Kak, ada yang namanya LOE ya, Letter of Acceptance. Artinya adalah surat penerimaan dari perguruan tinggi. Yang mana LOE ini adalah merupakan salah satu persyaratan untuk kita apply beasiswa LPDP. Nah, pertanyaan dari teman-teman nih Kak, yang pertama, apakah untuk apply LPDP itu harus ada LOE dulu atau enggak, atau boleh aja? Dan terus sekalian nih Kak Vira mungkin bisa bagi-bagi, apalagi kan Kak Vira universitas tujuannya luar negeri tuh yang bahasa asing ya. Gimana sih Kak caranya biar kita itu bisa dapat LOE dengan lancar lah istilahnya seperti itu? Silakan Kak Vira. Oke, jadi pertanyaan pertama, saya jawab pertanyaan dulu ya. Pertama dulu ya. Nah, untuk daftar LPDP sendiri, LOE itu adalah opsional. Jadi kalau kita sudah punya LOE, kita sudah mendaftar ke kampus duluan, kita bisa melampirkan LOE tersebut. Namun apabila kita belum mendaftar ke kampus, jadi kita otomatis kita belum dapat LOE-nya. Nah, nggak apa-apa, diperbolehkan. Jadi setelah kita dinyatakan lulus itu, nanti kita diberi tenggang waktu selama 1,5 tahun untuk mendapatkan LOE. Dalam waktu 1,5 tahun itu, kita bisa struggling tuh untuk daftar ke kampus-kampusnya. Nah, gimana sih Kak cara dapetin LOE itu? Jadi cara dapetinnya, biasanya di setiap kampus itu beda-beda persyaratannya apa aja. Namun ada persyaratan yang mirip-mirip, seperti yang pasti dibutuhkan adalah IELTS. Dan rata-rata IELTS yang dipersyaratkan dari kampus-kampus di luar negeri itu adalah 6,5 minimalnya, dengan band score minimal 6 untuk setiap komponen di IELTS. Untuk reading, listening, speaking, dan writing itu minimal 6. Band score itu overall-nya 6,5. Nah, setelah itu ada namanya statement motivational letter. Motivational letter ini sebenarnya mirip seperti esai-esai yang kita buat untuk daftar beasiswa. Jadi si universitas ingin tahu apa sih yang memotivasi kita, yang melatar belakangi kita ingin mendaftar ke kampus tersebut. Selain itu ada persyaratan umum seperti ijazah dan transkrip. Pastinya harus kita translate dulu. Translate-nya biasanya setiap kampus menyediakan jasa untuk mentranslate ijazah. Kalau misalkan ada kampus tertentu yang tidak bisa mentranslate atau kita mau mentranslate di luar juga bisa, asalkan ada cap legalitas dari pihak untuk menerjemahkan ijazah dan transkrip kita tersebut. Selain itu, untuk lebih meyakinkan si universitas, nah setelah kita lulus kan kita bisa punya namanya akun Simonev, atau kita bisa akses di Sipenbot, itu namanya khusus untuk Wordy. Nah, di situ kita bisa mengajukan namanya letter of sponsorship atau LOS. Nah, di LOS itu nanti yang dinyatakan bahwa kita itu dijamin untuk tuition fee-nya. Itu bisa kita lampirkan juga saat kita mendaftar di kampus tujuan kita. Biasanya juga daftarnya itu sudah disediakan website khusus untuk kita mendaftar di kampus masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih.
Oke, jadi udah jelas ya untuk teman-teman bagi yang ingin mendaftar atau mendapatkan LOE dari universitas di luar negeri. Nah, aku mau ke Kak Dika nih. Kalau Kak Dika gimana Kak proses mendapatkan LOE-nya? Apakah lulus LPDP dulu atau mendapatkan LOE dulu dari UGM? Oke, kalau saya sendiri kebetulan saya lulus LPDP-nya dulu, jadi ketika daftar tanpa LOE gitu. Jadi setelah proses kebetulan itu saya dapat LPDP 2019, saya baru ongoing sekarang. Jadi LOE itu ketika daftar nggak wajib. Jadi kalau saya kemarin tadi benar kata Mbak Mira itu untuk LOE ya kalau misalkan teman-teman lulus LPDP tapi teman-teman masih ada waktu nih 1,5 tahun lagi untuk enroll ke kampusnya gitu. Jadi LOE nggak wajib. Cuman kayak tahun sekarang ini kan ada yang beasiswa perguruan tinggi utama dunia itu yang di tahun 2020 ini emang harus atau wajib karena LOE-nya bersifat unconditional. Beda kasusnya gitu. Tapi mungkin di tahun-tahun sebelumnya tahun saya itu nggak wajib gitu. Ya, dan LOE-nya pun unconditional gitu untuk tahun sekarang. Kalau dulu teman-teman saya juga ada yang udah bawa LOE, ada juga LOE yang conditional gitu. Tapi kalau saya sendiri tanpa LOE ketika daftar. Oke, karena Kak Dika ini kan dia jurusan, Kak Dika ngambil sosial juga Kak ya, berkaitan sama sosial juga ya Kak ya untuk masternya ya. Ini teman-teman ada yang nanya juga nih Kak, benar nggak sih kabarnya kalau jurusan sosial humaniora itu tidak terlalu menjadi preferensi daripada beasiswa LPDP? Gimana Kak menurut Kak Dika? Sebenarnya LPDP itu baik lagi kan, tadi LPDP itu mencari orang-orang yang mau berkontribusi gitu. Ketika teman-teman daftar, mungkin teman-teman nih tadi kan mikir nih, oh jurusan sosial mungkin apa sih yang bisa dilakukan gitu. Sebenarnya justru sosial itu adalah bidang yang sebenarnya sangat berkontribusi pada pembangunan nasional gitu. Yang saya lakukan sekarang, misalkan saya S1-nya itu di Strategi Kesejahteraan Sosial, terus di bawah Kementerian Sosial. Nah di situ banyak sekali kontribusi-kontribusi yang dilakukan ketika S1 gitu. Nah itu menjadi cerita saya ketika saya dapat LPDP gitu. Dan contohnya misalkan saya melakukan praktek di desa A gitu sepersekian bulan gitu. Nah ini menjadi poin tersendiri bagi LPDP karena balik lagi LPDP itu tidak mencari orang yang pintar dan perfect, dia cari orang yang mau berkontribusi bagi Indonesia gitu. Dan bidang apapun kalau kalian bisa berkontribusi, itu mungkin passion sendiri. Kalau teman-teman bisa berkontribusi melalui kayak pengurangan limbah fashion dan sebagainya, ya LPDP akan consider itu gitu. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman penjelasannya mengenai jangan kita membuat box sendiri dulu nih untuk diri kita. Jangan berpikir bahwa apakah LPDP lebih prefernya kepada orang yang seperti ini atau orang yang dari program studi seperti apa gitu. Karena pribadi saya juga ya, karena saya kebetulan dari program studi kependidikan. Awalnya memang ada isu-isu bahwa LPDP lebih prefer kepada prodi-prodi yang sepertinya berhubungan sama sains atau juga pertanian seperti itu. Tapi bahkan ada juga nih teman-teman yang nanyain bahwa apakah LPDP lebih prefer untuk mendanai prodi-prodi tertentu dan berapa sih bahkan ada yang nanya berapa sih persentasenya orang yang bisa keterima gitu di LPDP. Nah, jangan jadikan itu alasan untuk kalian mundur sebelum berperang karena kita nggak bakal tahu ya Kak Fira dan Kak Dika ya. Once itu adalah sudah takdir kita untuk lolos, ketika kita udah memang memberikan yang terbaik, kita insya Allah bakal lolos seperti itu. Oke, berkaitan sama itu, aku tertarik banget karena banyak juga pertanyaan dari teman-teman nih yang cenderung curhat juga nih di Google Form, bertanya bahwa menceritakan mereka belum terlalu ada prestasi, belum terlalu ada pengalaman organisasi, belum ada pengalaman kerja. Nah, apakah itu menjadi batasan sehingga kita nantinya tidak bisa diterima oleh beasiswa LPDP atau seperti apa? Aku yakin banget Kak Fira dan Kak Dika itu punya struggle masing-masing juga ya yang mereka alami. Aku mulai dari Kak Fira dulu. Kak, bisa nggak Kak Fira ceritain struggle kakak nih ketika mendaftar beasiswa LPDP itu apa aja sih biar teman-teman di sini semakin semangat gitu. Silakan Kak Fira. Nah, jadi kebetulan saya mendaftar LPDP yang lolos LPDP yang terakhir ini adalah percobaan kelima saya mendaftar beasiswa. Pertama kali saya pernah mendaftar beasiswa LPDP pada tahun 2017.
itu di batch 2 2017. Pada saat itu saya baru mulai kerja, baru sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Saya menyadari bahwa pengalaman kerja saya belum mumpuni saat itu dan saya belum bisa merelevansikan apa yang diinginkan LPDP dengan background studi saya, pekerjaan saya, dan menghubungkannya kontribusi saya nanti setelah saya mendapatkan beasiswa LPDP itu bagaimana saya itu bisa LPDP itu bisa percaya memberikan beasiswanya kepada si Wardi. Nah, menurut saya prestasi itu penting, tapi itu bukan menjadi batasan kita untuk mendapatkan atau struggle untuk memperjuangkan beasiswa. Karena kalau menurut saya LPDP lebih menekankan melihat bagaimana seseorang mempunyai potensi menjadi pemimpin masa depan. Jadi dia lebih menekankan kepada leadership. Jadi apabila kita tidak memiliki prestasi yang begitu banyak atau prestasi yang wow gitu kan, kita bisa menekankan ke hal-hal yang pernah kita lakukan, namun si interviewer bisa melihat aspek kepemimpinan daripada yang kita paparkan tersebut. Misalnya kita di dalam pekerjaan kita pernah melakukan suatu proyek dan proyek itu berhasil, atau kita pernah memimpin suatu kelompok kecil, namun apa yang tujuan yang ingin dicapai itu tercapai. Nah di situ kan si interviewer bisa melihat, oh berarti si pendaftar ini, si pelamar ini mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Nah begitu. Menurut saya sih begitu. Yang pokoknya jangan pesimis dulu dan terus mencoba, karena banyak pengalaman dari teman-teman saya juga yang mendapatkan beasiswa itu bukan pertama kali langsung dapat, pasti ada gagal-gagalnya dulu gitu. Benar-benar pas. Yang jelas usaha nggak akan mengkhianati hasil ya, Kak Fira ya. Bagaimana dengan Kak Dika nih? Tadi Kak Dika sempat kasih bocoran dikit bahwa ini juga bukan first trial-nya Kak Dika lolos beasiswa LPDP. Bisa di-share nggak Kak Dika? Apa sih struggle-struggle yang Kak Dika alamin sampai dengan akhirnya alhamdulillah lolos beasiswa LPDP? Ya, terima kasih Kak Raisa. Jadi kalau LPDP yang percobaan saya pertama untuk LPDP ini di tahun 2018 tadi, terus itu udah sampai tahap interview nih, udah yakin kan, pede banget ya, udah interview nih, udah buat lulus 100% gitu. Baik lagi, karena kan yang menentukan kelulusan kita itu tadi ada banyak aspek gitu loh. Mungkin tadi pertanyaannya adalah mungkin basis prestasi apakah menentukan kelulusan LPDP gitu. Nah, dari pengalaman saya sendiri sih kalau untuk penentu kelulusan LPDP itu ada banyak hal sebenarnya. Benar kata Kak Fira tadi. Sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah prestasi ini akan mendukung, ya kemungkinan mendukung gitu, tapi apakah jadi penentu ya tidak gitu lah, karena bukan hanya hal ini. Prestasi itu bisa apa aja. Tadi mungkin kayak Kak Fira bilang, misalkan kalau saya sendiri itu saya lulus 2015, kemudian saya memutuskan buat kerja dulu. Selama kerja ini meskipun pekerjaan saya nggak ada hubungannya secara langsung dengan pendidikan S1 saya ya, tapi ada dari sama saya kerja gitu. Nah, prestasi-prestasi ini tuh yang saya sampaikan ketika interview dan juga dalam esai saya gitu. Meskipun ya tadi bukan prestasi yang kayak juara apa gitu, enggak. Nah, untuk struggle-nya sendiri sih pasti banyak ya selama proses LPDP, mulai dari preparation sampai dengan proses setelahnya gitu. Apalagi sambil kerja gitu kan. Mungkin teman-teman yang baru lulus kuliah kayak mau lulus LPDP mungkin lebih banyak waktunya gitu, apalagi di sekarang gitu. Tapi ketika mungkin teman-teman yang bekerja, apalagi teman-teman yang udah ibu rumah tangga, saya bahkan punya di PK saya itu udah punya anak 3, ibunya. Ini struggle-nya banyak banget gitu loh ketika teman-teman harus membagi waktu buat preparation buat LPDP. Tapi balik lagi ya sampai dengan kelulusan itu terbayarkan kok. Iya, coba aja dulu. Iya, kalau nggak coba gimana mau tahu hasilnya ya Kak Dika ya?
Tuh teman-teman, dengerin ya masukan dari Kak Dika dan Kak Vira. Karena gini ya, kalau misalkan namanya kita nervous ataupun ngerasa takut, memang kata orang ya, mimpi yang kita punya itu harus bisa membuat kita takut. Kalau kita belum takut, berarti mimpi kita belum terlalu gede gitu, termasuk untuk LPDP ini. Tapi tenang aja, karena semua orang juga mengalami struggle yang kalian rasain sekarang. Contohnya kayak Kak Vira dan Kak Dika, dan tuh alhamdulillah mereka terbukti usaha mereka membuahkan hasil seperti itu ya. Oke, aku mau balik lagi nih ke Kak Vira. Kak, kan list LPDP untuk tahap dokumen ini kan banyak banget ya Kak Vira ya, kayak yang udah Kakak jelasin tadi. Nah, apa sih hal dari list tersebut, apa poin yang benar-benar Kak Vira siapin banget dari awal ya? Kak Vira tuh ketika ngeliat list itu langsung kayak, oh aku benar-benar harus nyiapin hal ini dulu nih, kayak gitu. Karena kan kalau misalkan kayak list seperti KTP, ijazah, ya kan mohon maaf tinggal scan ya, kayak gitu ya. Tapi apa sih syarat daripada seleksi dokumen LPDP yang paling Kak Vira siapkan dulu, make sure bahwa itu siap terlebih dahulu? Jadi sebenarnya mirip seperti yang sudah dipaparkan itu tadi ya Kak, waktu di PowerPoint. Yang paling dipersiapkan itu adalah IELTS dan SI. Nah, berhubung saya udah pernah ikut LPDP di 2017, jadi saya udah pernah ngambil IELTS di 2017. Nah, IELTS itu kan hanya berlaku 2 tahun. Jadi saat saya ingin mendaftar di 2019, saya sudah expire yang di 2017. Jadi mau nggak mau saya harus retake IELTS lagi. Nah, kan udah banyak lupa juga dari real test yang pertama. Jadi sekitar sebulan setengah sebelum real test IELTS lagi itu saya benar-benar mengulang lagi belajarnya dari awal sama jadi kan saya juga sambil kerja, jadi sebenarnya lebih ke time management menurut saya, dimana setelah, kalau dari saya sendiri sih setelah saya pulang kerja, saya pulang kerja kan jam 5 tuh, nah saya siap-siap, beres-beres bersih-bersih segala macam, setelah selesai sholat isya itu saya khususkan untuk belajar IELTS sampai jam 10, terus setelah subuh saya belajar lagi sedikit sebelum berangkat kerja gitu, terus selama 1,5 bulan. Nah, menurut saya mungkin itu juga gimana konsistensi teman-teman buat belajar IELTS, belajar untuk persiapan bahasanya itu. Nah, kalau untuk esai juga seperti saya bilang tadi, saya juga proofread ke kebetulan kakak tingkat itu ada yang menjadi award di AS di Australia. Nah, dan dia alhamdulillah baik banget bersedia untuk menjadi proofreader esai saya. Jadi saya tuh kayak revisi sama dosen sampai 5 kali atau 6 kali esai saya itu direvisi sama beliau, dan beliau dengan sangat telaten mau membantu saya agar esai saya itu menjadi lebih baik gitu. Itu sih yang paling saya persiapkan. Terima kasih. Oke. Terus ini karena berhubung Kak Vira kan ngambil programnya luar negeri ya Kak ya. Terus ketika proses wawancaranya itu Kak berarti pakai bahasa Inggris juga ya Kak? Betul Kak, itu full bahasa Inggris, 100% bahasa Inggris. Jadi saya itu wawancara satunya sekitar 50-an menit. Jadi dari awal perkenalan 50 menit ya? Beda-beda. Oke. Setiap pendaftar itu berapa lama wawancaranya, tapi kebetulan waktu itu saya hampir 50 menit, sekitar 50 menit atau lebih. Nah, jadi dari awal sampai akhir, dari awal diminta perkenalan sampai pertanyaan-pertanyaan semuanya menggunakan bahasa Inggris. Oke, karena memang program yang Kak Vira ambil untuk LPDP-nya memang untuk program kampus luar negeri ya, jadi wajar si interviewer mau make sure nih Kak Vira sudah mumpuni nggak bahasa Inggrisnya, seperti itu ya. Terus nih Kak, misalkan nih teman-teman pengen banget Kak kuliah di luar negeri, karena kan yang kita tahu kan ya siapa sih yang nggak mau kuliah di universitas terbaik di dunia, seperti itu kan Kak Vira. Tapi teman-teman di sini misalkan masih merasa minder karena masih merasa bahasa Inggrisnya sangat kurang sekali. Ada nggak tips-tips dari Kak Vira gimana ya Kak? Apakah mungkin nggak Kak aku tuh bisa gitu kuliah di luar negeri seperti Kak Vira dengan bahasa Inggris yang katakanlah masih pasif sekali seperti itu Kak?
Sebenarnya semuanya pasti bisa karena saya pun juga mulainya dari bukan langsung bagus. Saya pun baru mengenal IELTS itu setelah di akhir-akhir perkuliah, akhir-akhir mau wisuda, itu pun juga nggak terlalu familiar dengan IELTS. Nah setelah itu, jadi benar-benar saya belajar IELTS itu dari nol. Sebenarnya lebih ke niat, kalau misalkan niat kita benar-benar mau belajar sungguh-sungguh dan tekad kita kuat, kita yakin semua itu pasti bisa. Kalau untuk tipsnya sih mungkin biar lebih familiar ya, sering-sering denger kayak tadi podcast bahasa Inggris, terus juga lagu-lagu bahasa Inggris, terus juga cari temen yang sama-sama mau belajar. Nah itu sebenarnya benar-benar membantu banget kalau misalkan kita punya suatu wadah yang dimana kita punya teman-teman yang satu visi dan misi, jadi kita bisa saling menyemangati, kita bisa saling belajar. Terus juga terus gali informasi. Kalau dari saya sendiri sebenarnya untuk belajar IELTS lebih enak mandiri. Kenapa? Karena kita menggali sendiri. Kalau kita menggali sendiri, kita benar-benar mendapatkan ilmunya itu lebih komprehensif daripada kalau misalkan. Tapi itu balik lagi ke teman-teman enaknya gimana. Kalau saya sih, kalau dari les gitu, saya juga pernah les, tapi malah ngerasa jadi kayak bergantung sama si mentornya gitu. Kalau misalkan belajar sendiri kan kita mengandalkan diri kita sendiri gitu. Benar-benar. Jadi kita bagus banget ya Kak Fira ya kalau kita bisa membangun komunitas belajar gitu ya, sama-sama semangat nih untuk menuju IELTS, untuk menuju beasiswa LPDP. Tapi di samping itu kita juga harus tahu gaya belajar kita ini baiknya seperti apa. Apakah kita tipe orang yang bisa belajar dengan kelompok atau belajar sendiri-sendiri. Kalau Kak Fira tadi kan prefer bisa lebih fokus belajarnya sendiri-sendiri gitu ya untuk mempelajari bahasa Inggris. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Ya, jadi harus bisa ya identifikasi kamu tuh belajarnya tuh lebih efektif tuh seperti apa sih kayak gitu. Nah, benar banget teman-teman yang dibilang Kak Fira tadi. Jadi nggak ada ya yang namanya seseorang itu langsung terlahir langsung bisa bahasa Inggris, nggak ada ya. Semuanya itu pasti harus usaha. Kayak Kak Fira aja tuh baru lulus kuliah baru fokus belajar bahasa Inggris. Ya kalian juga pastinya bisa. Yang penting yakin dan harus juga berusaha. Karena kalau niat doang kayaknya ya siapapun juga mau gitu ya bisa bahasa Inggris dan bisa kuliah di luar negeri. Tapi ya usaha kalian dan yang pasti doa itulah yang menentukan endingnya akan seperti apa. Oke, aku mau balik lagi nih ke Kak Dika nih. Kak Dika, tadi kan Kak Fira bilang 50 menit ya diwawancarain, luar biasa. Udah diwawancarain, ditanya-tanya pasti segala macem. Kak Firanya tadi dan pakai bahasa Inggris. Nah, kalau Kak Dika kan program mengambil kebetulan program dalam negeri. Itu pertanyaan aku nih iseng banget nih. Kak Dika berapa lama tuh diwawancarainya? Terus pakai bahasa apa Kak? Oke, kebetulan saya ambil tesnya itu di Bali. Jadi tes 2018 sama 2019 saya tinggal di Bali waktu itu. Jadi kerja di sana. Di 2018 itu saya tes karena saya masih pakai TOEFL itu 2018 itu saya masih pakai bahasa Indonesia. Tapi 2018 itu tesnya interviewnya itu udah sampai hampir 1 jaman mungkin saking lamanya gitu. Bahkan sampai kayak menyinggung masalah personal gitu loh. Udah personal banget lah interviewnya gitu di 2018. Nah, 2019 karena saya udah pakai IELTS, itu interviewnya jadi pakai bahasa Inggris gitu. Itu setengah jaman sih, dan menurut saya cepat banget. Jadi di situ tempat saya kayak ragu, ini cepat banget karena bosen si interviewernya sama saya atau kenapa gitu. Jadi kayak udah ragu gitu loh di 2019 karena pakai bahasa Inggris juga kan. Jadi ya udah gitu, ternyata lulus. Gitu sih. Saya udah pakai IELTS di 2019. Oke, jadi walaupun kita mengambil program dalam negeri tidak menutup kemungkinan bahwa wawancaranya dalam bahasa Inggris juga ya Kak Dika ya. Betul. Di Bali sih banyak pakai bahasa Inggris kalau mostly. Karena mereka mungkin standarnya udah beda gitu di sana dan banyak kan memang bahasa Inggris kan. Benar. Bisa ceritain nggak Kak Dika suka dukanya ketika proses wawancaranya gimana? Oke. Kadang kan ditanya macam-macam gitu kan. Ya benar. Kalau di 2018 itu cuma 1 kali interview, jadi kayak datang nih kita kayak ujian skripsi gitu. Jadi kita sendiri ada meja, nanti di depan kita ada 3 orang gitu. Ada psikolog, terus ada 1 dari LPDP-nya, 1 dari bidang yang bidang tertentu gitu ya. Jadi yang di 2018 itu ya main deg-degan banget karena udah sore
dapetnya, terus pas nyampe itu udah kayak mukanya udah muka interviewernya juga udah kayak beda gitu. Terus kita juga udah kayak deg-degan banget abis FGD terus kayak interview gitu kan. Kayak aduh udah berantakan Pak. Nah 2019 tuh lebih enak gitu karena pas masuk udah moodnya masih bagus, tuh dapat interview, dapat urutan juga masih depan gitu, masih agak pagi kan. Pas dateng terus kayak ditanya ini pakai bahasa Inggris gitu, udah ditanyain kenapa UGM, kenapa nggak keluar negeri, kenapa dalam negeri dan sebagainya. Terus kenapa udah mulai agak personal, terus kan kalau interview kita ditanya gitu loh, jadi kita bisa mengarahkan sebenarnya. Nah tadi saya udah ngasih tips yang tadi di yang saya paparkan tadi, ada tipsnya mungkin beberapa buat teman-teman ketika interview. Sebenarnya sih kunci interview itu adalah percaya diri gitu. Ketika kita nggak percaya diri itu buyar semua gitu. Karena saya tuh terbiasa buat ngelis pertanyaan. Jadi apa sih kira-kira, kan 2018 sudah pernah nih, jadi kayak apakah pertanyaan sama lagi atau enggak gitu, saya bikin lagi, saya list lagi, tapi nggak saya hafalin gitu, karena sekiranya udah ada gambarannya gitu. Ternyata sih sama sekali beda gitu, nggak ditanya yang di list itu nggak ada yang keluar sama sekali gitu. Tapi balik lagi udah prepare kita, udah lebih percaya diri, relax gitu. Terus yang pasti sih lebih kita harus bisa gini sih, harus bisa kayak mengarahkan pembicaraan gitu loh. Jadi jangan sampai karena kayak ujian skripsi misalkan, ketika kita jawab A, dia akan confirm nih kenapa A gitu loh. Jadi kita harus lebih tahu buat mengarahkan si interviewernya ini. Gitu sih. Benar. Karena aku dengar-dengar juga ya ada beberapa teman juga yang mengikuti rangkaian sesi LPDP, itu memang pertanyaannya bisa sampai personal banget ya. Memang rencana studi kita dan esai kita yang berkaitan sama esai kita itu bakal ditanya, tapi juga tidak menutup kemungkinan pertanyaan-pertanyaan personal juga akan ditanyakan. Makanya mungkin harus bangun mental juga ya Kak Dika ya, dalam wawancara ini ya. Karena yang mungkin ini yang harus teman-teman yakinin juga, apapun sebenarnya yang ditanya itu kan mengenai diri kalian. Maka dari itu kalianlah sebenarnya yang paling tahu jawabannya. Jadi walaupun mau diserang dari kanan, dari kiri, seharusnya kalian tidak tergoyah ya oleh hal tersebut, sama seperti Kak Dika dan Kak Vira kayak gitu ya. Nah, aku mau ngajak Kak Dika nih throwback sedikit nih Kak, ketika sesudah diumumkan bahwa Kak Dika lulus seleksi dokumen, itu kan kabar-kabarnya ada tes ini ya Kak ya, semacam kayak tes CPNS gitu ya Kak ya, CAT ya. Ya betul. Gimana sih Kak? Susah nggak Kak soalnya Kak? Oke. Sebenarnya sih kalau untuk TPA ya, jadi itu ya TPA atau itu sama kayak tes CPNS. Mungkin teman-teman yang pernah ikut tes CPNS, saya sendiri udah pernah kebetulan. Jadi kayak udah lumayan tahu tuh belajar dari situ juga gitu. Nah untuk tesnya itu hampir mirip sebenarnya ya, tes-tesnya soal-soalnya soal logika yang gitu-gitu. Nah, sebenarnya sih lebih gampang. Kenapa? Karena mungkin teman-teman ya ketika lulus S1 ya pasti itu ya udah tahu lah gitu. Tapi kalau saya sendiri sih emang saya nggak terlalu jago matematika. Tapi saya sempat latihan gitu, beli buku soal, terus sempat lihat YouTube seperti itu. Saya coba lihat nih apa aja sih kira-kira yang menjadi pertanyaannya gitu. Terus yang ketiga sih ada tes kepribadian. Nah di sini saya sempat research sedikit lah, tes kepribadian ini apa aja, skala apa sih yang dipakai gitu loh. Nah dia pakai skala Likert. Kita harus tahu nih apa sih sebenarnya kriterianya gitu. Kadang kan kita bisa diberi pertanyaan setuju, tidak setuju, setuju banget, agak setuju, tidak setuju gitu loh. Nah berdasarkan pengalaman saya, tipsnya adalah jangan terlalu banyak milih yang di tengah-tengah gitu loh. Jadi kayak sedang itu yang kayak 1 sampai 3. Yang 3 itu jangan dipilih gitu. Kalau teman-teman merasa setuju ya setuju, pilih 3. Karena skala ini tuh kan ada penentunya gitu, nggak ada benar atau salahnya, tapi kayak LPDP kan menilai secara psikolog teman-teman ini pribadinya gimana gitu. Misalnya teman-teman ini tipe yang kayak gini gitu kepribadiannya, cocok nggak sama LPDP gitu loh. Nah dari situ mungkin teman-teman, kalau tips saya sih lebih banyak aja kalau misalkan teman-teman merasa setuju, udah sekalian pilih yang paling gede nilainya, kayak 1 sampai 5 ya udah pilih 5 atau 4 gitu. Kalau nggak setuju ya udah pilih 1 atau pilih 2, jangan pilih 3 gitu. Kenapa? Karena ujungnya nanti teman-teman itu kelihatan kayak nggak bisa mengambil keputusan, atau teman-teman tuh ya udah di tengah-tengah aja. Sebenarnya PDP kan nggak cari orang yang biasa-biasa aja gitu. Itu sih paling.
Iya, jadi ini ya memang untuk untuk yang seleksi berbasis komputer ini, tes berbasis komputer ini teman-teman termasuk yang bisa dikatakan baru lah ya beberapa tahun belakang gitu karena zaman aku tes gitu ya. Zaman dulu itu belum ada tuh. Aku nggak tahu nih harus bersyukur atau harus menyesal karena kayaknya seru juga tuh kayak cerita Kadika tadi ya bisa milih-milih skala Likert tapi ya udah lah ya. Nah, aku pengen ngajak throwback sekarang giliran Kak Vira. Kak Vira, kenapa sih kakak tuh merasa mau gitu ikut seleksi LPDP? Kenapa harus beasiswa LPDP gitu? Kenapa nggak beasiswa lainnya? Sebenarnya bukan harus, karena saya juga mendaftar beasiswa-beasiswa lain seperti AS, itu saya udah 2 kali daftar, tapi belum yang memang dari rezekinya mungkin di situ. Terus juga pernah daftar STUNET, juga nggak lulus, dan kebetulan waktu LPDP buka pendaftaran saya daftar lagi dan alhamdulillah dapetnya LPDP. Tapi juga kenapa LPDP, karena memang kalau dilihat LPDP ini memiliki tujuan untuk kontribusi si warga negaranya kepada Indonesia. Jadi menurut saya juga bakal lebih bakal lebih bermanfaat kalau misalkan saya memilih beasiswa, saya mendapatkan beasiswa LPDP, karena nantinya saya akan berkontribusi lagi untuk negeri sendiri gitu. Lumayan luar biasa. Luar biasa banget nih jawaban Kak Vira ya. Niatnya udah lurus banget berarti. Kalau untuk ini Kak, kalau misalkan untuk pembiayaan gimana Kak? Beasiswa LPDP ini sendiri. Yang program yang Kak Vira pilih di LPDP ini apakah pembiayaan total atau tadi kan ada yang 50-50 seperti yang diutarakan oleh Kak Dika ya. Kalau Kakak masuk yang mana Kak jenis pembiayaannya? Jadi saya masuk ke jenis pembiayaan yang total, yaitu tuition fee-nya ditanggung oleh LPDP, terus biaya hidup juga, terus untuk persiapan keberangkatan seperti tiket segala macam itu juga itu juga ditanggung oleh LPDP. Oke, jadi istilahnya fully funded lah Kak ya, semuanya dibiayai oleh LPDP. Karena ada nih teman-teman yang nanya juga via Google Form ya, seberapa jauh LPDP membiayai kita awardingnya. Jadi seperti selain daripada yang program yang dijelaskan Kak Dika tadi yang ada yang 50-50 gitu ya, setengah dibiayai dan setengah mungkin kita membiayai sendiri, itu kebanyakan LPDP memang fully funded. Jadi contoh nih kalian keluar luar negeri sampai tiket pesawat kalian berangkat, visanya juga, terus uang bulanan kalian juga, lalu tiket pesawat kalian pulang kembali ke Indonesia itu semuanya dibiayai oleh LPDP. Bahkan sekarang masih dibiayai kayak uang buku masih ya. Masih ada ya fitur uang buku yang untuk kita beli buku seperti itu. Yang dibiayai oleh LPDP juga. Nah itu jadi teman-teman bisa langsung cek di websitenya lpdp.kemenq.go.id, itu nanti ada banyak banget fitur-fitur beasiswa LPDP. Jadi tidak hanya satu jenis saja. Contohnya ada khusus beasiswa yang untuk dosen dan juga untuk guru seperti yang dijelaskan Kak Dika tadi. Terus ada juga beasiswa LPDP khusus untuk perguruan tinggi yang memang rate-nya lebih tinggi, yang unggul dalam konteks seluruh dunia gitu juga ada beasiswa LPDP yang reguler seperti program Kak Vira kalau nggak salah yang reguler ya Kak ya. Nah itu juga ada dalam negeri seperti program Kak Dika juga ada. Jadi banyak banget, silakan kalau masalah list dan juga jenis-jenis program beasiswanya silakan dicek langsung ke website LPDP. Oke, aku mau nanya sesuatu yang mungkin agak merubah atmosfernya jadi agak sedikit baper nih untuk Kak Vira dan Kak Dika. Karena kan gini Kak, tadi kan kita sudah membahas apa yang harus kita siapin kalau kita lolos nih seleksi dokumen untuk beasiswa LPDP. Nah untuk Kak Vira dulu deh, seandainya Kak kita udah apply beasiswa LPDP, udah mengirim dokumen selengkap-lengkapnya, ternyata kita harus gagal
mental kayak gimana sih Kak yang harus kita punya untuk menghadapi kegagalan? Karena kan kita selain kita harus siap menang, kita juga harus siap gagal kan Kak? Gimana sih Kak biar kita bisa terus maju walaupun nanti kedepannya akan gagal? Mungkin ya jangan sampai, tapi kan ada kemungkinan ke sana. Sebenarnya kan seperti banyak orang bilang, habiskan jatah gagalmu. Jadi sebenarnya kita jangan takut gagal, karena semakin banyak kita gagal, sebenarnya kita makin dekat ke yang ingin kita capai. Terus juga ketika kita udah yakin memilih suatu jalan, misalnya udah kita mau S2 nih ke luar negeri, kita mau mengambil jalan itu, tapi ternyata belum rezekinya, jangan pantang menyerah, jangan putus asa, tetap terus mencoba. Terus juga berarti kita harus evaluasi lagi diri kita, apa yang kurang dari kemarin, kenapa yang aku bisa gagal. Jadi untuk apply selanjutnya itu udah lebih siap daripada sebelumnya. Terus juga yang gak kalah penting adalah seperti yang saya bilang tadi tuh, restu orang tua mungkin aja nih, kenapa kita sebelumnya gagal, mungkin aja orang tua kita tuh belum ikhlas kalau kita lulus, belum ikhlas kalau kita jauh misalnya kayak gitu. Jadi kita minta restu orang tua kita, minta doanya agar kita dimudahkan saat proses seleksi, saat urus dokumen segala macam. Itu sih. Dan kan kita juga kalau prinsip pribadi, kan kita juga ini ya, hidup di dunia ini sekali, kenapa sih nggak kita dapatkan apa yang kita benar-benar inginkan, kenapa nggak kita live our life to the fullest potensial ketika kita masih punya energi untuk mendapatkan itu, dan kesempatan itu terbuka, ya terus aja coba. Kak, dari saya. Oke, jadi emang live our life to the fullest gitu ya, jangan sampai. Jadi pernah ini juga ya, banyak banget quote juga yang mengatakan bahwa akan kita itu bakal lebih nyesel kalau kita nggak coba gitu, daripada kalau coba terus ya gagal. Ya memang kita akan sedih, tapi akan lebih sedih lagi kalau kita tidak mencoba sama sekali. Asik. Luar biasa. Kalau Kak Dika gimana Kak? Ada nggak Kak pesan-pesan buat teman-teman dong Kak? Gimana sih biar kita tuh bisa membangun mental gitu loh Kak, untuk berani ikut seleksi beasiswa LPDP ini, dan berani untuk menerima baik itu kita gagal maupun berhasil gitu Kak. Oke. Kalau saya pribadi sih, selama itu gratis buat nyoba, ya saya bakal ikut gitu loh, yang pertama. Terus saya sendiri jujur kalau untuk beasiswa ini saya udah gagal di AS, gagal di Chevening, LPDP yang pertama, terus LPDP yang kedua baru keterima. Ini percobaan keempat baru akhirnya keterima gitu. Bahkan teman saya ada yang saya bilang tadi ketujuh baru dia dapat gitu. Jadi banyak banget ya sebenarnya struggle pasti gitu ketika prosesnya itu banyak sekali rintangan yang dilaluin gitu. Tapi kan balik lagi kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ya kalau misalkan kita siapa tahu di percobaan ke-7 atau ke-8 yang ternyata kita berhasil, kan sayang kalau kita stop di percobaan ke-6 gitu ya. Untuk menumbuhkan mental, ya sebenarnya kalau untuk seorang pencari beasiswa itu ya mentalnya udah harus terbentuk kayak gitu loh. Udah harus siap yang namanya gagal. Karena ya kadang mungkin aku udah siap banget nih, tapi kok aku masih gagal ya. Ya mungkin tahun itu LPDP nggak cari orang yang di bidang itu gitu loh. Mungkin tahun depan cari di bidang yang lain gitu. Atau mungkin ternyata minat kita itu ternyata cocoknya dengan beasiswa A kayak gitu loh. Ya beasiswa itu banyak banget. Dan persiapan sih menurutku gitu loh. Ketika persiapan kita matang ya, at least mungkin 50% udah ready lah gitu. 50% lain kan atau mungkin 70% udah siap, 30%-nya lagi bisa faktor keberuntungan, bisa restu orang tua tadi mungkin Mbak Kira bilang, bisa doa kita yang dijawab oleh Tuhan gitu loh ya. Jadi ya ada faktor-faktor lain. Ya pasti tetap semangat, coba terus gitu loh. Ya mungkin kayak IELTS bisa dipakai 2 tahun, ya selama 2 tahun ada beasiswa buka, ya coba aja terus. Pokoknya nothing tulus gitu ya Kak Dika ya. Betul. Toh juga selama kita mencoba beasiswa itu adalah sekaligus kita memproses diri kita menjadi lebih baik. Mana tahu kita misalkan nih gak jodohnya di beasiswa LPDP, mana tahu di beasiswa lainnya, tapi kita udah punya pengalaman ketika apply di beasiswa LPDP gitu ya. Oke, makasih banget Kak Dika dan Kak Vira.
Aku pribadi dan pastinya teman-teman semua juga berharap kita mungkin masih bisa punya beberapa jam ya untuk berdiskusi, tapi sayang banget waktu kita lumayan terbatas. Makasih banget untuk pemateri kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup nih teman-teman, aku pengen mempersilahkan teman-teman untuk mengaktifkan videonya karena kita mau sesi foto bareng dulu. Mungkin Kak Merisa bisa bantu Kak. Kak Merisa bisa bantu atau Kak Ana untuk mengambil foto kita pada webinar yang sangat luar biasa ini. Kami persilakan kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya ya. Ini banyak banget yang malu-malu nih. Teman-teman aktifin dong kameranya. Halo, bersama kita kan ya. Teman-teman ini ada siapa aja ya? Aku ini ya. Aku panggil nih. Ada Mas Adam, ada Ade, ada Ahyar, Alfaulia, Arif Rahman, Ayu Mutaharo, Ayu Novita, ada Bintis, Deborah, Dedi Ramdhani. Ayo dong teman-teman aktifin kameranya dong. Kita ambil gambar untuk malam hari ini. Oke, mungkin bisa diambil gambarnya Kak Mary dan Kak Ana. Aku hitung ya Kak Mary ya. Kak, sebelumnya ini kan ada 3 window nih, jadi teman-teman kita nggak tahu teman-teman di window yang mana. Senyumnya hitung 1 sampai 3 3 kali ya Kak ya. Oke. Thank you Kak Mary. Kita tag pertama ya, kita ada 3 kali tag nih. 1, 2, 3. Oke. Kedua, 1, 2, 3. Suara Kak. Oke. Yang ketiga, 1, 2, 3. Oke. Makasih banget teman-teman semua. Sebelum mengakhiri, aku mau sedikit menyimpulkan ya dari materi yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita yang luar biasa, Kak Fira dan Kak Ika. Jadi teman-teman intinya siapkanlah semua perintilan list yang sudah disampaikan oleh narasumber kita itu ya, baik itu ijazah, KTP, IELTS, atau sertifikat bahasa Inggris lainnya. Semuanya lengkap ada di websitenya LPDP, lpdp.kemenku.go.id. Dan kalian harus perhatikan deadline-nya. Pada saat ini kan yang sampai tanggal 20 Oktober itu untuk yang beasiswa tenaga pendidik dan juga untuk universitas tertinggi dunia. Nah, untuk beasiswa reguler nih, bisa jadi dekat-dekat ini juga. Jadi kalian pantengin terus website LPDP, perhatikan deadline-nya. Dan pastinya harus kalian ada usaha juga untuk kualitas dokumen yang kalian kirim nanti ke LPDP itu kualitasnya baik. Bagaimana caranya? Ya sering-seringlah baca referensi dan sering-sering ikut webinar gitu ya. Dan terakhir juga pastinya doa dan restu dari orang-orang sekitar. Ingat kata Kak Fira dan Kak Dika, LPDP itu mencari orang-orang yang mau berkontribusi untuk Indonesia dan memiliki potensi menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bagi teman-teman, saya Raisa dari Mata Garuda Jambi, mewakili teman-teman semua dari Mata Garuda Jambi, mengucapkan terima kasih. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.